wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semua. Pagi Ibu. Bagaimana keadaan anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Berarti hari ini anak ibu sehat semuanya. Sebelum ibu lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, pagi tadi siapa anak ibu yang sudah melaksanakan sholat subuh? Nah, turun tangannya semua. Berarti anak ibu sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh. Ibu kasih reward anak ibu semuanya. Kemudian untuk kedepannya anak ibu tetap melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa. Coba Aldi pimpin doanya. Jabrak, madang, dadar, rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita untuk materi selanjutnya, terlebih dahulu ibu absen anak ibu dulu ya. Dengarkan ibu membacakannya. Adelia, Hadir Bu. Aprilia Asmi. Hadir Bu. Alhamdulillah, berarti anak ibu sudah hadir semuanya ke sekolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam bersama ibu. Bagaimana? Siap anak ibu semuanya? Siap Bu. Baiklah. Sebelum kita belajar juga, sebaiknya kita ice breathing kita dulu. Nah, bersedia anak ibu? Bersedia. Ini sama-sama. Nah, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih anak ibu. Silakan duduk semuanya. Setelah tadi ibu mengabsen kamu, setelah kita membaca doa, kita melanjutkan materi ibu atau materi kita untuk hari ini. Sebelum ibu lanjutkan, siapa yang ingat apa materi kita minggu kemarin? Nah, ayo Muti. Materi kita minggu kemarin mengenai surat Ar-Rum ayat 41, surat Ibrahim ayat 32, dan surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, kemudian, materi kita pada hari ini adalah, ada yang ingat tak apa yang disampaikan kemarin materi kita pada hari ini? Melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Kemudian ada satu lagi, yaitu kita akan menjelaskan isi kandungan dari surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Az-Zukhruf ayat 13. Baiklah, sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kamu. Apa yang kamu ketahui tentang pentingnya
menjaga keseimbangan alam. Siapa yang bisa menjawab? Putih? Menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang antara komponen biologi dan abiotik dalam suatu keseimbangan ekosistem. Bagus. Kemudian, mengapa sampah plastik bisa menjadi salah satu masalah terbesar? Valentino? Coba Valentino. Apa jawabannya? Cara mengurangi sampah plastik: 1. Menghindari membeli makanan dan minuman berkemasan plastik. 2. Memanfaatkan kembali barang bekas plastik. 3. Mendaur ulang sampah plastik. Bagus. Itu berarti kamu sudah paham tentang melestarikan dan menjaga lingkungan. Baiklah. Tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 13 Ar-Rum ayat 41 Yasin ayat 32. Tujuan dari materi ini, tujuannya ada 4. Yang pertama, menjelaskan kandungan surat Ar-Rum ayat 41 tujuannya. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan surat Ibrahim ayat 32. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungan surat Az-Zukhruf ayat 13. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan hadis tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Baiklah. Kemudian aku akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika kita tidak memelihara dan melestarikan alam? Aduh, bagus Kela. Ayo Kela. Kerusakan alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hal apa saja yang kamu lakukan dalam menjaga dan melestarikan alam? Ayo Evelyn. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penyebaran liar, dan melakukan revitalisasi pada hutan yang sudah rusak. Bagus. Sekarang kita akan masuk kepada materi kita. Kamu perhatikan video yang ditampilkan ya. Nah, yang cukup sekian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dikasih saya. Baiklah, tadi sudah Ibu tampilkan video pembelajaran tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Sekarang kamu Ibu bagi beberapa kelompok. Coba kita buat 4 kelompok. Nah, coba kamu buat 4 kelompok dulu. Ayo anak ibu, bagi 4 kelompok. Yang sudah dibagikan kelompoknya, kelompoknya
video tadi. Sekarang Ibu minta sama kamu membuat bagaimana kamu dalam menganalisa dan mengamati video yang Ibu tampilkan tadi tentang isi kandungan surat Ar-Rum ayat 41, kemudian isi kandungan surat Ibrahim ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13, kemudian tentang hadis yang menjelaskan tentang pelestarian alam. Maka diskusikan apa isi kandungan tersebut setelah kamu melihat atau mengamati video tadi. Paham mana Ibu semuanya? Paham. Nah, sekarang Ibu silakan kamu untuk bekerja. Silakan kamu untuk bekerja. Oh ya, lupa Ibu, ini pasti diperhatikan. Tulis ya. Kamu tulis ya. Lihat dulu. Sebelum kamu membuat, tadi Ibu sudah membacakan apa tujuannya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan dari PPT yang Ibu tampilkan. Jelas? Jelas Ibu? Jelas, Bu. Dari kontekstual, dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan dari mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menggambarkan dampak negatif dari tindakan manusia terhadap lingkungan masyarakat. Kemudian integrasi prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi sampah dan limbah, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Ini dalam surah Az-Zukhruf kita akan melihat penjelasan atau isi kandungan dari surat Az-Zukhruf ayat 13. Tidak nampak? Kemudian nih surat Ar-Rum ayat 41. Ini adalah isi kandungannya. Nah, sekarang dari PPT kita ini coba kamu buat isi kandungan dari 3 surat tadi sampai dengan hadisnya. Nah, silakan kamu untuk bekerja. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit, Ibu.
Berapa waktunya? Bu, tenakela habis boleh pinjam? Oh, boleh Kela. Sebentar diambilkan. Makasih ya, Bu. Iya. Ini gimana? Kelompok yang udah siap, izin. Udah siap. Ibrahim. Waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah. Bagus. Sekarang setelah kamu melihat video tadi menjelaskan apa isi kandungan setiap surat tadi, sekarang kita akan mempresentasikannya ke depan. Terlebih dahulu, kelompok siapa yang bisa menampilkan hasil isi kandungannya tadi? Silakan kelompok 2. Yuk ke depan Ibu. Nanti sebelum teman-teman menyampaikannya, setelah nanti dia membacakan, boleh kamu bertanya tentang apa yang disampaikan dari isi kandungan yang disampaikan oleh teman kita tadi. Kita depan sedikit, kira-kira apa yang masihnya diri. Yuk, sama-sama kita dengarkan apa hasil kesimpulan dari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kandungan surat Ar-Rum. Kandungan surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa semua kerusakan itu terjadi karena perilaku manusia itu sendiri, yang diistilahkan dengan al-fasad, yaitu kerusakan. Kerusakan yang dimaksud pada surat ini terbagi menjadi 2 makna, yaitu kerusakan alam atau pencemaran alam, sebagaimana contohnya polusi udara. Dan makna yang kedua adalah kerusakan sosial atau bencana sosial, contohnya kerusuhan dan peperangan. Dari hasil presentasi kami tadi, apakah ada kelompok yang mau bertanya? Sesuai dengan surah Ar-Rum tadi, kenapa manusia ini selalu membuat kerusakan di muka bumi? Karena manusia memiliki sikap yang kurang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Ada lagi yang mau bertanya, nah Ibu? Bagaimana Sisi, apakah sudah puas dengan jawaban temannya tadi? Kepada kelompok 2 kita kasih tepuk tangan dulu. Kemudian berdiskusi dan mempresentasikan hasil kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, apa atau siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ayo coba Rina ya.
Materi kita hari ini menjelaskan tentang kandungan dan hadis. Kandungan yang pertama adalah kandungan surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa semua kerusakan yang terjadi karena perilaku manusia. Dan kandungan surat Ibrahim ayat 32 menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. Dan surat yang terakhir adalah surat Az-Zukhruf, menjelaskan tentang kepedulian Islam terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Dan hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama tentang surat Ar-Rum ayat 41 yaitu kita dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apapun yang telah diciptakan oleh Allah itu adalah pemberian Allah kepada kita yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 dijelaskan bahwa manusia bisa memanfaatkan segala apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga surat Az-Zukhruf ayat 13 menjelaskan tentang betapa besarnya manfaat dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia berupa kelestarian alam dan lingkungan. Jadi intinya kita sebagai makhluk Allah tetaplah menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga alam kita akan tetap subur, indah, dan semakin banyak rezeki Allah yang diberikannya kepada kita. Mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum Ibu mengucapkan salam, Ibu akan memberikan tugas kelompok kamu untuk di rumah yang akan kamu kerjakan. Nanti ini Ibu kumpul besok pagi, karena ada jam dengan Ibu ya. Kita kumpul besok pagi. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.